Salam Sentara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Beberapa hari yang lalu di salah satu videonya Guru Gembul mengatakan bahwa pemerintah Konoha adalah preman yang sebenarnya, ya. Dan Konoha OTW jadi the next Venezuela. Wow, gila banget. Setelah nonton video ini saya tergerak untuk bikin video ini karena saya punya kewajiban untuk meng-up ya, kalau ada video yang berkualitas untuk meningkatkan SDM bangsa kita, kenapa enggak ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang jadi permasalahan? Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa jadi masyarakat Konoha itu seperti ini ya, berantakan, amburadul SDM-nya, dan pemerintahannya juga sudah seperti preman, udah nggak seperti lagi tapi sudah jadi preman. Apa yang mendasarinya, apa alasannya? Jadi sebelum saya jelaskan ya, saya akan menjelaskan dulu ya bagaimana kronologi negeri Konoha ini bisa menjadi seperti itu, apa asal muasalnya. Jadi gini guys, di sebuah negara, sebut saja negara ini dengan negeri Konoha, di sana masyarakat dan pejabatnya itu sebenarnya 11-12 ya di negeri Konoha ini. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kelonjotan ya, berjamaah sambil kejang-kejang ya, gitu ya. Jadi ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Di disclaimer on ya. Sebenarnya pemerintah di Konoha ini, masyarakat dan pemerintahnya itu 11-12. Pemerintahannya preman, masyarakatnya juga ada yang seperti itu, 11-12. Apa buktinya? Buktinya di pemerintahan Konoha ini ya, ormas-ormas keagamaan sekalipun ya, sudah menggunakan nama agama ya, nama agama yang sangat agamis ya. Tapi mereka malak juga tuh, malak masyarakat ya. Pertambangan dan lain sebagainya, ada banyak kok di Konoha seperti itu. Padahal kan mereka menggunakan embel-embel agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur di Konoha itu agama itu hanya topeng ya. Agama itu hanya menutupin kemunafikan, hanya menutupin kebodohan ya. Jadi agama itu hanya dijadikan semacam selimut ya. Selimut untuk mengamankan dirinya. Jadi kalau boleh jujur, warga Konoha itu sebenarnya nggak religius amat. Warga Konoha itu nggak ngerti agama sebenarnya. Walaupun Konoha dinobatkan sebagai negara paling religius di dunia, bahkan setara dengan Arab Saudi. Tapi pada faktanya, warga Konoha itu beragama itu hanya formalitas. Warga Konoha itu hanya berorientasi pada ritual-ritual. Mereka berpikir kalau menggunakan gerakan-gerakan ritual, maka dosa mereka akan hilang. Mereka berpikir kalau menggunakan ritual-ritual tiap hari, maka kesalahan mereka akan hilang dengan sendirinya. Jadi di Konoha itu, beragama itu sebatas ritual-ritual, nggak lebih daripada ritual-ritual. Setelah melakukan ritual-ritual, mereka biasanya akan melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan penipuan-penipuan. Mereka nggak peduli dengan nilai-nilai agama, bodoh amat. Padahal warga Konoha ini sering mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang paling religius, yang paling beragama. Lihat tuh negara Oten, lihat tuh negara kafir, lihat tuh mereka bisa bebas apa aja, gak ada aturan agama. Padahal menurut saya pribadi sama aja, bahkan lebih parah Konoha. Saya melihat Konoha itu lebih parah daripada negara yang tidak beragama sekalipun. Sangat-sangat parah. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri misalnya, di negara yang tidak beragama, yang tidak serius dengan agama, yang tidak menanggapi agama itu suatu hal yang penting ya, seperti Jepang ya, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Kalau kita kehilangan barang di sana, di bandara misalnya, 99% itu akan hilang. Tapi kalau di Konoha, yang katanya Konoha itu adalah negara yang paling religius di dunia, maka itu akan raib. Jangan berharap. Bahkan aparat atau pihak berwajib di Konoha itu, kalau misalnya kita kehilangan motor misalnya, jangan harap ya. Lebih baik kita melapor ke media sosial daripada melapor ke aparat di Konoha. Karena apa? Karena di parkiran aparat di Konoha itu konon katanya
sudah dikuasai ormas juga ya. Bahkan tukang parkir di kantor aparat di Konoha itu dikuasai oleh ormas. Ada situ tukang parkir. Jadi ini sangat aneh sekali ya, negara yang katanya sangat religius, apa-apa dihubungkan dengan agama ya. Mau makan dihubungkan dengan agama, wisata dihubungkan dengan agama ya. Kulkas sekalipun harus ada agamanya. Semua hal yang ada agamanya, tapi hasilnya apa? Konoha sudah OTW jadi negara Venezuela. Jadi kita itu sebenarnya bukan orang yang beragama, tapi orang yang munafik sedunia. Munafik kita sebenarnya itu. Menurut data, menurut sumber, menurut bukunya Pak Mokhtar Lubis, warga Konoha itu adalah warga yang paling munafik sedunia. Lain mulut, lain bibir. Jadi ibadah itu hanya ritual-ritual, sebatas ritual-ritual, bodoh amat ya. Yang hobi main yudol tetap lanjut main yudol, hobi maksiat tetap lanjut maksiat. Setelah melakukan ritual ibadah, mereka ibadah tiap hari misalnya, setelah melakukan itu mereka lanjut lagi yang maksiat ya. Bahkan teman saya itu ada yang sangat religius kelihatannya ya, rajin ibadah gitu, menggunakan penutup kepala ya, teman-teman saya itu, padahal dia sangat kelihatan agamis ya, tapi selingkuh dengan suami orang. Bayangkan. Sungguh luar biasa ya. Pemandangan hal-hal seperti ini di Konoha sangat biasa. Bahkan pemain film yang ada di internet juga, film berkah yang ada di internet atau film yang paling disukai di internet itu banyak yang pemerannya orang yang kelihatan agamis, menggunakan penutup kepala dan sebagainya ya. Jadi di Konoha itu agama itu hanya topeng, menutupi hanya kemunafikannya dan lain sebagainya. Jadi agama itu tidak benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, yang jadi permasalahan selanjutnya misalnya, apa alasannya selain karena kita munafik dalam beragama? Karena demokrasi nggak cocok dengan warga Konoha. Hah, kok bisa? Bukan berarti saya benci demokrasi ya. Karena demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang SDM-nya tinggi. Kalau seperti Konoha nggak cocok. Kenapa? Karena mereka akan menggunakan demokrasi untuk kepentingan pribadinya ya, menggunakan demokrasi untuk untuk ya malak. Bebas kan? Bebas dong malak, namanya demokrasi kan. Jadi ormas-ormas yang berkedok keagamaan ini, mereka malak itu menggunakan ormas. Bayangkan. Bahkan tukang parkir sekalipun itu di-backing oleh ormas, di-backing oleh aparat dan sebagainya. Pokoknya ruwet kalau tinggal di Konoha ini. Kemudian kenapa SDM Konoha itu sangat rendah? Sehingga ini mempengaruhi penerimaan aparat di Konoha ya. Kalau misalnya ada polisi di Konoha itu kan dites itu kan sesuai dengan apakah berduit apa tidak. Biasanya kan seperti itu di Konoha, bukan berdasarkan SDM-nya. Ya, walaupun SD-nya rendah dan sebagainya, mereka tetap masuk, sehingga aparat kita itu terkontaminasi dengan orang-orang yang memiliki SDM rendah, sehingga terjadi hal-hal seperti ini ya. Tukang parkir bekerja sama dengan aparat ya, aparat bekerja sama dengan mafia dan lain sebagainya, sehingga terjadilah negeri Konoha yang dikuasai oleh para mafia, dikuasai oleh orang-orang yang tidak jujur ya, orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena SDM kita sangat rendah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa SDM kita itu sangat rendah? Apa alasannya? Salah satu alasan yang mempengaruhi kenapa SDM rendah di Konoha itu adalah karena faktor agama. Apa hubungannya SDM rendah dengan agama? Sangat berhubungan. Karena apa? Karena agama di Konoha itu dihubungkan dengan segala hal. Mau makan ada hubungannya dengan agama. Semua hal dihubungkan dengan agama. Jadi warga Konoha itu ya menentukan makanan juga tidak berdasarkan nilai gizi, tapi berdasarkan agama. Itu fakta yang susah kita terima. Padahal kalau kita bisa berpikir secara rasional, untuk menaikkan SDM itu dibutuhkan makanan yang sangat bergizi kan. Tapi di Konoha itu mereka tidak mengerti apakah makanan ini bergizi atau tidak, bodoh amat. Yang penting ini dilarang agama apa enggak. Padahal pemuka agama itu tidak mengerti nilai gizi, tidak mengerti makanan ini bergizi atau tidak. Jadi ini kan kacau berpikirnya. Sangat-sangat, saya berpikir,
kadang saya berpikir kok Konoha SDM-nya itu mundur gitu beberapa abad gitu. Makanya pendidikan di Konoha itu tertinggal 180 tahun dari negara maju. Ya, hal-hal seperti ini, bayangkan coba. Yang mempengaruhi SDM kita itu salah satunya itu adalah nilai gizi ya. Bayangkan nilai gizi. Jadi kalau ada makanan yang sangat bergizi misalnya, tapi nggak diperbolehkan oleh agama, maka kita tidak akan bisa makan ini. Padahal yang menentukan nilai gizi itu adalah dokter, bukan pemuka agama. Pemuka agama bisa apa? Astaga. Pemuka agama di Konoha itu hanya mendongeng lalu dibayar. Ya. Mereka nggak mengerti nilai gizi ya. Nilai gizi apakah ini bagus atau tidak? Nggak mengerti. Yang mengerti itu adalah dokter. Harusnya kan kita bertanya sama dokter, bukan naik sama pemuka agama. Astaga. Ya Allah. Pantesan SDM Konoha itu sangat brutal sekali ya. Kemudian apalagi, kenapa agama ini sangat mempengaruhi SDM Konoha? Apalagi tradisi dalam beragama ya. Di Konoha itu kalau kita belajar fisika, belajar biologi dan lain sebagainya, maka warga Konoha akan mengatakan, ngapain lu belajar psikologi, biologi dan sebagainya, itu kan nggak ditanya di akhirat. Ngapain lu punya ijazah tinggi, itu kan nggak jaminan masuk surga. Astaga ya. Aduh, pusing saya. Ada banyak seperti itu di kolom komentar. Saya mendapati komentar seperti itu. Ngapain lu punya ijazah tinggi-tinggi ya? Ijazah lu misalnya jurusan, katakanlah jurusan psikologi misalnya, atau jurusan fisika misalnya, terus punya gelar doktor, profesor dan sebagainya. Emang itu jaminan masuk surga? Nggak ada hubungannya guys. Nggak ada hubungannya. Gini ya guys ya, dengerin ya guys, aku jelasin ya. Ini sangat sering saya jelaskan di video saya ya. Kita sekolah itu ya, menempuh pendidikan itu, jadi sarjana misalnya, jadi kuliah dengan pendidikan yang sangat tinggi, bukan, ini kan semacam pembolokan. Kalau kita, ini kan bukan apple to apple dan sangat logical fallacy sekali ya. Jadi gini, kita itu menjadi cerdas, menjadi pintar itu seperti Pak Habibie misalnya. Apa tujuannya? Apa faedahnya? Ya untuk berguna bagi nusa dan bangsa ya, berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Dan ini akan membawa kita ke surga kalau kita punya pahala ya. Kalau hasil karya kita itu berguna gitu, penemuan kita itu berguna. Ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tapi di Konoha berpikirnya, kok berpikirnya itu, aduh, seperti berpikir orang yang hidup di abad pertama. Aduh, jadi kita sebenarnya orang Konoha itu terjebak dalam kehidupan modern ya. Kita kelihatan modern ya, kehidupan sekeliling dan sebagainya, padahal pemikiran kita itu masih terjebak di abad pertama sama abad ke-7. Bayangkan ya, bayangkan hal-hal seperti ini bisa diharapkan untuk menjadi negara maju. Aduh, nggak mungkin lah, sangat tidak mungkin. Kemudian apalagi yang mempengaruhi ya, agama mempengaruhi SDM suatu bangsa. Ada banyak itu cara berpikir, pola pikirnya ya. Banyak pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau suatu negara itu nggak maju-maju, susah maju, periksa tradisi dalam beragamanya. Apakah tradisi dalam beragamanya bisa diandalkan apa tidak? Apakah tradisi dalam beragamanya benar atau tidak? Kalau tradisi dalam beragamanya tidak benar, maka negara sampai kiamat pun tidak akan bisa maju, akan stuck di situ aja. Jangan bermimpi ya. Di Konoha itu agama mempengaruhi segalanya. Jadi di antara sahabat entrepreneur mungkin komplain ya, lu kenapa sih bahas agama mulu? Ya karena agama itu mempengaruhi SDM. Kecuali agama tidak mempengaruhi SDM, ngapain gua bahas? Kalau ini mempengaruhi ini, misalnya katakanlah ini, box ini mempengaruhi SDM kita, ini saya akan bahas. Ya kebetulan saja agama itu mempengaruhi SDM kita. Ini ada korelasinya, ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau agama mayoritas di Amerika itu agama maksa misalnya, apakah mereka bisa semaju sekarang ini? Kalau di Jepang mayoritas agama maksa misalnya, apakah mereka bisa semaju ini? Yang ada mereka konflik, ribut ya, kotok-kotokan ya. Warga Konoha itu masih mempeributkan apakah
pakaian ini bisa dipakai atau tidak, apakah pakaian ini bisa menjamin kita masuk surga atau tidak, apakah menggunakan jenggot kita bisa masuk surga atau tidak, apakah dengan mencukur kumis kita masuk neraka atau tidak. Astaga, kenapa sih kita berdebat hal-hal yang remeh-temeh seperti ini? Astaga. Jadi kenapa saya bahas ini ya, karena saya tergerak hati untuk memajukan bangsa kita ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu membenci agama, enggak. Kebetulan saja agama itu mempengaruhi SDM, makanya saya bahas agama. Kalau agama nggak mempengaruhi SDM Konoha, nggak bakal saya bahas ya. Jadi saya perhatikan ya, even guru gembul sekalipun ya, yang peduli dengan bangsa ini ya, yang sangat agamis, orang yang jujur ya. Sejauh ini saya melihat beliau ini orang yang jujur ya. Walaupun di video-video lainnya saya nggak setuju ya tentang pembahasan guru gembul, tapi saya melihat beliau ini disalahartikan. Katakanlah guru gembul ini sangat pengen misalnya Konoha itu menjadi negara maju, tapi ada di luar sana ya segerombolan orang gitu, banyak banget ya, jutaan, mengatakan bahwa guru gembul ini sesat. Jadi sebenarnya yang salah siapa sih? Guru gembul apa? Yang ini gerombolan orang-orang yang berkumpul ini, yang SDM rendah ini, siapa sih yang salah? Sekarang saya berpikir, kok seperti guru gembul itu hidup dalam suatu negara yang salah, saya melihatnya. Kenapa? Karena saking banyaknya mungkin ya, saking banyaknya orang yang, mohon maaf, SDM rendah. Jadi kalau SDM rendah mengatakan bahwa ini warna coklat atau warna biru, padahal ini warna hitam ya, maka semua orang akan mengatakan bahwa ini biru. Kalau kita mengatakan ini hitam, kok enggak, biru. Kalau misalnya ada jutaan orang yang mengatakan bahwa ini biru bukan hitam, maka kita juga akan ikutan mengatakan ini biru padahal hitam kan. Sama seperti itu fenomenanya. Saya melihat guru gembul itu disalahartikan. Jadi saya tergerak hati untuk membantu beliau ya, membantu untuk memviralkan ini. Dan beliau menjelaskan ya di videonya, salah satu alasan kenapa di Konoha itu banyak ormas-ormas ya. Salah satu ormas yang paling terkenal itu seperti ormas yang ada di Bali. Beliau mengatakan seperti itu ya. Salah satu alasannya itu kenapa? Karena ormas ini lebih sigap daripada aparat di Konoha. Jadi kalau kita lapor aparat di Konoha itu ya nggak terlalu cepet ya. Tapi kalau kita melapor kepada ormas ini cepet. Makanya warga Konoha itu lebih tunduk kepada ormas. Karena ormas ini yang paling cepet ya kalau ada masalah-masalah. Dan ormas ini juga di backing sama aparat dan bekerja sama dengan negara. Jadi kalau negara bekerja sama dengan aparat itu artinya, maksudnya kalau negara itu bekerja sama dengan ormas itu artinya negara adalah preman. Dan kenapa ini bisa terjadi? Apa alasannya? Karena apa? Karena ketakutan kita. Beliau mengatakan ini karena ketakutan kita, karena kita takut pada ormas-ormas sialan itu. Kalau menurut saya pribadi, saya memberikan pemahaman yang berbeda ya. Justru ya saya melihat tidak hanya ketakutan solusinya atau faktornya, enggak, SDM juga ya. Ya saya yakin juga guru gembul setuju sama yang saya katakan SDM. Namun yang mempengaruhi SDM kita itu agama, guys. Itu yang dari dulu saya tekankan. Agama itu sangat mempengaruhi SDM. Makanya saya mengajak yang untuk video ini untuk mempertimbangkan Konoha itu jadi negara. Mending kita jadi negara sekuler aja deh. Ngapain kita sosok orang yang paling beragama tapi selesai melakukan ibadah lanjut ya, yang yudol tetap lanjut yudol ya, yang maksiat tetap lanjut maksiat, yang suka ngebully tetap lanjut ngebully. Jadi agama itu hanya topeng ya, seperti numpang lewat. Mungkin ada sahabat yang terpilih, ada yang komplain misalnya, ada yang berpikir ya justru mereka seperti itu karena patuh terhadap ajaran agamanya. Saya lama memikirkan hal ini. Apa iya ada ajaran mengajarkan hal-hal yang tidak baik? Lama saya memperhatikan ini ya. Setelah saya mengamati, saya perhatikan, saya dulu berprinsip bahwa
semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi setelah saya pelajari banyak agama di dunia ini, ada sekitar 10 agama, saya baca kitab sucinya, ternyata bukan kesengajaan, tapi ya ini mungkin unsur ketidaksengajaan dan susah diberantas karena sudah kepalang ya. Ternyata ada ajaran agama yang mengajarkan ketidakbaikan, ada ternyata. Ada banyak ternyata seperti itu ya, prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa ya dosa kita kan bisa dihapuskan kalau melakukan ini. Ada seperti itu. Walaupun dosa kita gede, nanti yang tanggung jawab agama lain. Jadi ada ternyata seperti itu. Ada prinsip-prinsip seperti itu. Dan mereka dapatnya dari mana? Dari dalil-dalil kitab suci. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orangnya. Kan di Konoha kan orang berpikir bahwa jangan salahkan agamanya dong, lihat agamanya, jangan lihat agamanya dari penganutnya. Justru penganutnya itu dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama, SDM-nya justru dipengaruhi ya. Orang-orang yang beragama ini mempengaruhi satu sama lain, membentuk tradisi kebudayaan, dan tradisi dan kebudayaan ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama, ajaran agama. Kalau ada dalilnya misalnya, contoh misalnya ya, ini hanya di Konoha, bukan Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Contoh misalnya, ada ayat yang mengatakan misalnya ya, apa sih namanya? Lupa saya. Terus saya minum dulu ya. Apa sih namanya ayatnya? Coba di atas apa yang terus ada yang bisa komen nggak apa ayat yang saya maksud ya. Misalnya ada orang melakukan kejahatan misalnya, membunuh misalnya, tapi meneriakkan nama Tuhannya, kan ini salah. Mengambil dalil-dalil dari kitab suci kan salah seperti itu ya. Menurut Anda yang salah sih apa sih? Orangnya apa kitab sucinya? Kalau misalnya mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci itu, yang salah siapa? Orangnya apa atau apa kitab sucinya? Coba dan terus apa yang terjadi? Tolong di kolom komen ya, tolong dibahas ya. Oke, sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh warga Konoha yang mabuk agama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, saya bukan Bajer bergembul.